menuturkan, mereka para ulama menuturkan, waqala ba'dul hukam, dan telah berkata sebagian ulama-ulama ahli hukum. Ya, kalau di kalangan pesantren kata hukama itu adalah ulama-ulama tasawuf, ya, jamak daripada hakim. Hukama jamaknya itu artinya ulama-ulama tasawuf yang mendalami ilmu tasawuf. Nah, mereka berkata, apa kata mereka? Ya, la sa'adata fihi, la sa'adata fihi, tidak akan pernah bahagia. Maaf, arba'atun la sa'adata fihi, ada 4 orang atau 4 kelompok manusia yang dicabut bahagianya Allah, yang dicabut bahagianya, dicabut berkahnya Allah. Jadi ini orang di mana aja dia bakal bahagia. Kata arba'atun la sa'adata fihin, ini meliputi ruang lingkup umum di mana aja. Kalau dia berada dalam rumah tangga, maka rumah tangganya ada bahagia, ada cabut bahagianya. Kalau dia berada di pasar, memang dia pedagang, dagangnya juga bahagia, ada berkah. Kalau dia pembisnis, bisnisnya dia bahagia, ada berkah. Kalau dia kerja di kantor, kerja di kantornya dia bahagia. Begitu kira-kira. Ya. Karena itu, siapa-siapa mereka yang dimaksudkan? Pertama, mereka disebutkan golongan orang-orang ahaduhumul ladzi yabkhul bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, mereka adalah orang-orang yang kikir, pelit bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kikir solawat. Jadi siapa orang yang kikir sama sholawat, dicabut bahagianya, dicabut berkahnya. Apalagi sampai dia benci sama sholawat. Ada yang benci sholawat? Ada kan? Di sini mah nggak ada. Yes. Di belakang nggak tahu. Ya. Jadi sama sholawat jangan alergi, saudara. Kenapa? Ini perintah langsung dari Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sering kita dengar di ayat. Ya. Bahkan ayat ini menjadi satu hal yang dimaklumi turunnya sholat. Ya. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Karena 2 hal itulah maka orang-orang beriman dipanggil, diperintahkan Allah untuk berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka hai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, ayat ini ya, dilihat dari substansi, maka mengandung 2 unsur. Kata ulama-ulama ahli tafsir, ayat ini mengandung 2 unsur. Yang pertama unsur khobariyah. Unsur khobariyah, berita atau informasi. Yang kedua adalah unsur inza'iyah, ayat amrun minallah, perintah dari Allah. Yang pertama unsur khobariyah di ayat ini adalah informasi langsung dari Allah, di mana Allah mengumumkan kepada seluruh makhluk. Ingat ada inna di situ, harfu tauqid, dan inna adalah harfu tauqid, maka ada khobar inna di situ. Khobar inna yang sifatnya tansibul ism wa tarbahul khobar, mendasarkan isimnya inna dan merapatkan khabarnya innallaha. Allah sebagai isim innallaha, Allah umumkan sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya
bersolawat kepada Nabi. Allah sudah mengumumkan. Dari informasi yang disebut dengan khobariyah ini menunjukkan arti kepada makhluk-makhluk Allah akan segala perintah dari Allah, dan untuk diketahui bersama oleh makhluk-makhluk Allah bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi amrun minallah atau amrun azimun minallah, perintah yang besar dari Allah. Karena ini perintah besar dari Allah, maka kedua hal ini menunjang untuk menjadikan wajib, bahkan menjadikan perintah kepada seluruh makhluk dalam hal ini manusia untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dikatakan insaiyah yang kedua, yaitu amrun minallah, perintah langsung dari Allah kepada orang-orang beriman untuk bersolawat. Nah, karenanya solawat ini menjadi perukunan di dalam setiap amal, terutama dalam amal-amal yang wajib seperti khutbah menjadi rukun khutbah solawat ini. Bila si khatib tidak membaca solawat, tidak sah khutbahnya. Dan sholat ada rukun yang namanya solawat. Solawat jadi rukun, tahiyat tanpa solawat tidak sah. Ini wajib amrun minallah, amrun azim. Nah, karenanya ulama-ulama kita menyebutkan bahwa solawat yang diperintah Allah merupakan amrun azimun. Kenapa disebut amrun azimun? Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita berpuasa Ramadan, Allah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Allah perintahkan kita haji dan umrah, Allah tidak pergi haji dan umrah. Allah perintahkan kita bersedekah, Allah tidak bersedekah. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersolawat, Dia Allah sendiri yang mencontohkan bahwa dirinya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya amrun azimun minallah. Hanya yang perlu saudara-saudara paham. Makanya jangan sampai